Kadzalika man ta'azzaza billahi ta'ala wa ma'rifatihi ta'ala fala syakka anna hadzal 'izza la yanqati abada fala yahsul lahu hammun wa huznun abada. Demikian pula orang mulia dengan Allah. Ada juga orang mulia tapi dengan Allah dan dengan ma'rifat kepada Allah. Maka tidaklah ragu-ragu bahwa kemuliaan ini la yanqati abada, dia tidak akan terputus untuk selama-lamanya. Maka tidak datang baginya kesedihan, duka cita untuk selama-lamanya. Tuan-tuan sekalian, sedih tak ada, duka cita pun tak ada. Orang yang makrifat kepada Allah ini tak ada kesedihannya. Bahkan falahu syarafun la yanfaddu wa izzun la yabid hatta ba'da wafatihi. Maka orang tersebut mendapat kemuliaan tak habis-habisnya, kemuliaan tak henti-hentinya, tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang mengenal Allah ini, makrifat kepada Allah, tuan-tuan sekalian, tak akan ada habis-habisnya kemuliaan itu. Kalau kemuliaan dengan harta berhenti dia kemuliaan itu. Tapi orang yang kenal Allah, makrifat kepada Allah, tak akan habis-habisnya kemuliaan itu. Kita mungkin pernah mendengar nama seorang wali bernama Sunan Ampel. Lebih kurang beliau meninggal 500 tahun. Akan tetapi setiap hari, di hari normal, orang ziarah siang dan malam, bukan siang saja. Kalau di Islam ini siang saja. Di Sunan Ampel ini 24 jam tidak putus, 3.000 orang setiap hari. Itu hari biasa. Kalau bulan puasa 12.000 orang. Itu kalau orang mulia dengan makrifat kepada Allah. Meninggalnya pun, wafatnya pun mulia. Baru-baru ini diadakan haul guru sekumpul. Yang hadir itu lebih dari 4 juta orang. 4 juta orang. Bukan 100.000, bukan 1 juta, 4 juta lebih, 4,1 orang. 4 juta 100. Baru-baru ini di Kalsel, Kalimantan Selatan. Itu orang yang ma'rifat kepada Allah. Syekh Abdul Wahab Rokan, tuan-tuan sekalian, banyak dikatakan oleh para ulama, oleh guru-guru di zaman itu, guru yang bertuah atau wali yang punya martabat yang tinggi. Kalau analisis kita itu secara berangsur-angsur, orang akan semakin ramai, tuan-tuan sekalian. Ziarah ini orang tak ada hentinya ke makam beliau ini. Dan disebutkan beliau memang guru yang bertuah. Tuahnya itu dari hidupnya sampai wafatnya, mengalir terus. Kenapa? Karena makrifat kepada Allah. Dari mana dapat kita tahu? Dari syair-syair munajat yang beliau tulis. Tentuan, dari syair-syair munajat yang beliau tulis itu menunjukkan, buktikan bahwa beliau itu sudah sampai ke tahap ma'rifatullah. Jadi mereka ini mulia billah, karena Allah, karena makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulia dengan makrifat pada Allah, tak akan ada habis-habisnya, tak akan ada putus-putusnya, tuan-tuan sekalian. Adakah orang kaya demikian? Lama pun dia berkuasa, belum pernah terdengar lagi oleh kita seperti diziarahi, orang menziarahi para wali-wali itu, tuan-tuan sekalian. Meninggal dia, habislah kemuliaannya. Di dunia dia mulia karena rajanya, mungkin karena hartanya, karena kedudukannya dan lain-lainnya. Mulia karena makhluk, bukan karena billah atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tuan-tuan sekalian, yang uniknya, yang sulit untuk diikuti di kurus kumpul ini, ya,
Ini sebagai perbandingan pelajaran kepada kita semua, mobil khusus kita yang tinggal di Babu Salam ini. Itu tuan-tuan sekalian yang hadir itu lebih dari 4 juta orang, semuanya free. Minyak pun tak boleh. Jadi pengunjung yang datang dari manapun datangnya, sudah dunia, isi minyak tak bayar, makan dimanapun tak bayar. Semua orang menyiapkan tempat-tempat untuk makan, untuk minum. Ditulis sana, free, gratis. Makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Semuanya disediakan tuan-tuan sekalian. Ini perbandingan untuk kita yang tinggal di Silam. Ya, bukan saya nak menyuruh macam itu. Oh ya, saya nak menceritakan saja 4 juta orang datang ke Kalsel itu memperingati haul guru sekumpul ni, makan minumnya semuanya gratis. Masyarakat semua yang menanggung, semuanya berlumba-lumba menyiapkan itu. Luar biasa. Apa artinya? Bahkan kemuliaan itu sampai ke atas zuriatnya, atas kadar pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Rasulullah sudahlah, anak cucu Rasulullah ini sampai hari kiamat akan tetap dimuliakan oleh manusia di atas bumi. Maka para wali Allah ini atas kadar ma'rifatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan itu bukan menempel saja pada dirinya sehingga wafatnya, menempel juga pada zuriatnya hingga turun-temurun. Ada yang sampai 4-5 turunan, ada sampai 10 dan lain-lainnya tuan-tuan sekalian, menurut kadar ma'rifat si wali tadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kadarnya, ma'rifat kepada Allah ini ada kadarnya, ada klasifikasinya, ada tingkatan-tingkatannya. Semacam mana, sejauh mana dia tingkatan itu, sejauh itulah kadarnya tuan-tuan sekalian. Jadi kemuliaan wali itu bukan saja pada dirinya, turun-temurun kepada zuriatnya. Maka kami yang tinggal di Besidap ini, macam kita kumpul sekarang ini, kami yakin sepenuhnya Tuhan hadir ramai ke Wassalam ini karena berkat kekaramatan Syekh Abdul Wahab Rokan. Tak ada lain lagi. Tanah yang tanah bertuah. Dulu ramai orang alim-alim di tempat ini. Bahkan kemuliaan beliau ini sampai anak cucunya. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila dikatakan dalam majlis yang mulia ini, maka zuriatnya, jangankan zuriatnya, jemaahnya, kampung ini pun dimuliakan orang. Bukan karena orang yang hidup itu. Karena orang yang hidup itu tak apa-apa konjonya. Jangankan zuriatnya, jamaahnya pun dimuliakan oleh orang luar. Dengan bukti-bukti yang ada, dimuliakan. Kampung ini juga pun dimuliakan. Bahkan tuan-tuan sekalian, pernah saya sampaikan, dan ini ditulis oleh Tengku Hashim. Apa katanya? Ketinggian negeri Langkat itu. Negeri Langkat itu kan masyhur tuan-tuan sekalian. Negeri yang paling kaya di zamannya. Ada kan tak kaya. Ada minyak. Malaysia pun kalah. Di zaman Malaysia tak ada minyak, Langkat kau dah ada minyak di Pangkalan Merangan. Kan hebat. Rajanya hebat, kerajaannya besar, hasilnya buminya hebat, minyaknya ada, hasil lautnya luar biasa. Tapi kehebatan Langkat bukan karena itu semuanya, kata Tengku Hashim. Ketinggian negeri Langkat ini berkat ketinggian atau kesohoran seorang tokoh bernama Syekh Abdul Wahab Rokan. Jadi Langkat ini terkenal bukan karena Langkat itu. Kenapa? Di dalam negeri Langkat itu ada tokoh namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Langkat pun dapet tuan. Jangankan bersilam, Langkat pun dapet dia. Macam mana? Secara zahirnya presiden, menteri, gubernur datang semuanya ke negeri Langkat ini. Kenapa? Tidak berlebihan kita sampaikan. Karena kampung yang bertuah ini, kampung di mana didirikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Naqsyabandi.
Dulu tuan-tuan sekalian, ya, beberapa hari yang lalu saya sebutkan, dulu ada wacana dalam rapat tuh, ada wacana dia. Dulu lama, mungkin sekitar dalam 20 tahun, sekitar 20 tahun yang lalu, ada rencana untuk memindahkan kubur Ibunda Syekh Abdul Rokan yang ada di Rokan. Arba'iyah. Nama Ibunda Syekh Abdul Rokan ini Arba'iyah. Jadi oleh kita berhasrat ingin memindahkan kubur Ibunda Syekh Rokan ke kampung Besilam ini. Rapatlah kita. Tapi pandangan kita waktu itu tidak boleh dipindahkan karena tidak cukup syarat-syaratnya. Tapi kita sudah mendengar isu mengamuk orang sana. Orang Rokan ini mengamuk dia. Kalian kok anaknya onda, omaknya onda. Semua onda kalian. Biarlah omaknya sama kami, anaknya sama kalian. Tak kasihan kalian anak kami loh. Ibo kita menengoknya, mendongak itu. Malu kita tuh. Udah anaknya sama kalian, omak juga nak sama kalian. Tengok tuh. Kalau begitu apa maksudnya? Tak sampai tujuan itu, maka tak dibenarkan dipindahkan. Tak jadi tuan-tuan sekalian. Masalahnya kalau kita kayak meninggal, siapa yang ziarah pada kita? Jangankan orang lain, bini kita pun belum tentu. Jadi meninggallah seorang istri ini, tuan-tuan. Ini cerita ini bukan cerita hikam. Ini di luar cerita hikam. Nanti kita sambung lagi, insyaallah ini. Meninggallah istri tadi. Ini oma-oma dengar belakang. Itulah kojo lakinya setiap pagi, setiap petang menyiam kubur tadi. Apa kata masyarakat di kampung itu? Luar biasa sayang suami ini. Bang, tengok tuh bang. Begitu sayangnya dia sama istrinya sampai matinya. Dia 1 hari 2 kali ziarah dan membawa air untuk istirahatkan pusara istrinya. Contoh tuh bang. Sebulan setelah itu tak nampak lagi. Rajinlah dia menyiam dari itu supaya copek tumbuh bunga kok. Sebulan setelah itu tak nampak lagi dia. Kemana? Melaksanakan syaratan itu. Jadi kalau kita yang meninggal, tak siapa yang ziarah kepada kita. Laki kita belum tentu, bini kita pun belum tentu. Bahkan mungkin anak-anak kita melupakan kita, tuan-tuan sekalian. Laqad sadaqa qawlu ba'dihim man 'arafa Allah 'asha hani'an wa man mala ila dunya 'asha hasinan. Barang siapa yang ma'rifat pada Allah, dia akan hidup senang selalu, tuan-tuan sekalian. Dan barang siapa yang mencintai dunia, mala ila dunya asya hazinan, maka dia hidup duka cita, sedih, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, macam manapun kayanya seorang hamba itu, tinggi pun pangkatnya, banyak hartanya, melimpah ruah, tuan-tuan sekalian, maka dia akan ditinggalkan oleh harta-harta dia tadi. Dikisahkan ada seorang wali, ya, bernama Abdullah ibnul Mubarak. Tuan-tuan sekalian, ini kisah ini masyhur. Sebelum sampai kita ke kisah yang ingin kita ceritakan, saya ingin perkenalkan dulu siapa sebenarnya Abdullah ibn Mubarak ini. Beliau ini alim dalam ilmu fikih, ilmu hadis, ulama besar wali Allah yang berasal dari negeri Khurasan, Iran. Beliau ini selalu berkelana menuntut ilmu dan banyak berguru kepada orang-orang alim di zaman itu. Termasuklah guru beliau ini Imam Auza'i, Imam Malik bin Anas. Tuan-tuan sekalian, bahkan pernah Imam Malik itu menggeser tempat duduknya
hanya untuk memuliakan Abdullah ibn Mubarak. Dan setiap kali Malik bin Anas ini meminta pandangan pendapat dari Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak berikan pandangan itu dengan tawaduknya, bil khafai. Apa dia? Samar dia suaranya itu, perlahan suaranya. Begitu hormat dan dia hormatnya kepada gurunya itu, sehingga gurunya Malik bin Anas kagum kepada beliau. Ketika beliau beranjak dari majelis ilmunya, hadza Ibnu Mubarak faqihun Khurasan. Ini adalah Ibnu Mubarak yang faqih, ahli fikih dari Khurasan. Begitu tuan-tuan sekalian, bila guru itu dia meminta murid itu coba berikan pandangan, Ibnu Mubarak menyampaikan pandangan bil khafai, dengan lemah lembut, samar suaranya, bukan lantang, menjaga adabnya pada gurunya. Orang sekarang ini, janganlah kita terlalu berharap kepada murid seperti itu. Jangan, umah lempar. Jangan terlalu berharap. Bahkan dicari-carinya kesalahan-kesalahan gurunya itu, menunjukkan tidak ada adabnya. Mungkin ilmu ada, adabnya tak ada. Bahkan dia merasa lebih pula dari gurunya itu. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika Ibnu Mubarak berangkat keluar dari majlis ilmu Malik bin Anas, secara adab berkatalah dia, anak Malik bin Anas, Imam Malik, hadza Ibnu Mubarak faqihun Khurasan. Ini adalah Ibnu Mubarak, seorang faqih dari Khurasan. Tuan-tuan sekalian, pernah suatu kali beliau ini mengambil berdesak-desakan, sehingga beliau terdesak, terdorong oleh orang lain. Karena orang waktu itu di saat itu orang tidak kenal beliau. Padahal beliau ini orang yang sangat terkenal. Tapi mungkin pada cerita itu orang tidak kenal beliau. Berebutlah beliau ini untuk mengambil air untuk diminum. Orang tak tahu ini Ibnu Mubarak. Setelah beliau keluar dari desakan itu, dorongan itu, apa? Bersyukur kepada Allah. Inilah nikmat yang paling yang nikmat kurasakan hidup ini. Tuan-tuan sekalian, berdesak-desakan itulah hidup sepanjang hayatnya yang beliau nikmati. Yang terkenal ini, yang disanjung, yang dimuliakan, tidak nikmat bagi beliau. Terkadang kita mencari kemuliaan. Beliau orang yang alim, faqih, muhaddis, tidak suka syuhrah dan khumul. Beliau tidak suka dikenal. Ketika beliau tidak dikenal, berdesak-desakan, orang tidak ada yang hormati. Inilah hidup yang kurasakan nikmat, kata beliau. Suatu kali Khalifah Harun ar-Rasyid mengundang beliau. Ulama-ulama diundang seluruhnya ke istana, termasuklah Abdullah ibn Mubarak. Tuan-tuan sekalian, belum lagi Abdullah ibn Mubarak masuk istana, orang berduyun-duyun menyambut kedatangan beliau, berebut bersalaman kepada beliau, minta didoakan segala macamnya, sehingga di luar istana itu riuh di istana itu, ramai orang karena menyambut kedatangan Ibnu Mubarak tadi. Maka ada seorang perempuan budak kecil bertanya, siapa itu? Ditanya, siapa itu? Dikatakan itu adalah seorang alim dari negeri Khurasan. Apa kata budak perempuan tadi? Kata budak tadi, hadzal mulku lahu. Kerajaan ini bukan punya Khalifah Harun ar-Rasyid, tapi punya beliau. Kenapa? Beliau ini tanpa diperintah, orang berdatangan semuanya. Harun ar-Rasyid, raja yang terkenal, kalau ingin dia mengumpulkan orang itu dengan perintah, dengan titah, tuan sekalian. Abu Bakar tidak begitu. Ini adalah salah satu contoh orang yang mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kemuliaan ini dapat dicapai, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, ya kalau kita ingin kemuliaan seperti ini, yang pertama bagi orang makrifat pada Allah, mereka mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya banyak, tuan-tuan sekalian.
Itu tuan tengoklah berita cerita tentang kurus kumpul itu luar biasa. Hampir setara dengan umrah, mungkin kalah umrah itu. 4 juta lebih orang yang ziarah. Macam mana bisa ziarah tentu sekalian? Ramai orang. Tapi sampai hajat untuk datang ke Masjid Haul itu, walaupun tak sempat ziarah, tak bisa, orang ramai tuan-tuan sekalian. Jadi bagi orang makrifat pada Allah, mereka mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagi orang penuntut ilmu, mungkin macam kita inilah, orang-orang salikin, orang-orang yang bersuluk ini, mereka menjadi mulia bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang awam, mereka bisa menjadi mulia bil qurbi min awliyaillah, dekat dengan kekasih-kekasih Allah, dekat dengan orang-orang saleh. Tuan-tuan sekalian, tapi dengan adab dan penghormatan. Mesti begitu dia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, inilah hikmah, sebahagian syarah dari hikmah yang ke-227 ini. Marilah kita belajar baik-baik, kita latih diri kita menjadi orang mulia, bukan karena makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena ketaatan kepada Allah, atau paling tidak bersahabat dengan orang-orang saleh dengan adab dan penghormatan. Jadi tuan-tuan sekalian, ini sajalah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan syarah hikmah yang ke-227 ini memberikan kebaikan, memberikan pelajaran, perbandingan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.